Daun Hafid Pasha, juru bicaranya kami undang untuk podcast karena dia waktu itu masih menunggu B1 KWK dari partai pendukung. Kemudian ada Pak Muharram Nurdin, beliau adalah Ketua PDIP Sulawesi Tengah yang akan mengeluarkan B1 KWK untuk salah satu pasangan calon yang terakhir ternyata mereka mengeluarkannya untuk Halo teman-teman, selamat tak berjumpa kita. Nah teman-teman, ini konten terbaru saya setelah beberapa pekan tidak mengupdate konten dan masih menggunakan masker karena ada peraturan pemerintah yang terbaru yang tidak menggunakan masker akan dikenai sanksi denda 50.000 kalau ketangkap tidak pakai masker. Nah teman-teman, saya di belakang juga pakai masker. Tadi Cafe Nagaya, cafe ini yang sering kita gunakan untuk dijadikan studio untuk live podcast di setiap sorenya di halaman podcast Palu. Pakai masker agak susah juga bernapas. Nah teman-teman lagi prepare untuk podcast sore ini. Nah saya review dulu, sejak 2 pekan ini kita sudah live stream podcast di podcast Palu. Itu temanya politik berat semua sebetulnya ya, karena kita memang selama sepekan ini memang mencoba untuk menenangkan arus bawah itu. Setiap pilkada, setiap hajatan politik selalu yang panas itu adalah grassroots. Nah, grassroots. Jadi grassroots utamanya di media sosial. Nah, caranya seperti apa? Kita teman-teman di podcast Palu akhirnya berinisiatif untuk menggunakan juga media sosial untuk menjadi media penenang. Informasi-informasi hoax kita tangkal dengan cara membuat talk show, podcast istilahnya, itu dengan menghadirkan para politisi yang lagi berseteru, yang bersaing di dunia politik, di jagat politik. Termasuk juga para wasit kita undang KPU, kita undang Bawaslu-nya, kita undang polisinya, politisinya dari parpol, dan juga kandidat-kandidat yang akan bertarung. Gitu. Nah sore ini teman-teman lagi bersiap untuk prepare alat. Sore ini live-nya tidak menggunakan tidak lagi tema politik yang agak berat, tapi ada teman-teman yang punya sisi kreativitas yang tinggi, yaitu teman-teman dari Nextin Media. Nextin Media ini isinya adalah anak-anak muda yang sekarang masih kuliah, kemudian membentuk redaksi sendiri di bawah naungan media besar di Palu. Dan segmentasi pemuda itu ternyata memang sangat dibutuhkan, mengingat banyak media-media mainstream yang segmentasinya itu umum gitu. Ada politik, sosial, budaya dan sebagainya, tapi segmentasi untuk pemuda, hal-hal yang berbau teenager itu masih kurang, sehingga Nextin itu dibentuk. Nah sore ini tamu live podcast saya di obrolan jelang maghrib itu adalah teman-teman dari Nextin Media Palu. Seperti apa nanti teman-teman bisa lihat. Teman-teman juga bisa lihat seperti apa review podcast yang sudah kami siarkan langsung di Facebook, halaman Facebooknya Podcast Palu. Misalnya pertama kita pernah live sebelum ada penetapan bakal calon oleh partai politik melalui B1 KWK. Ada koalisi 3 calon dari Anwar Hafid Pasha itu siapkan makan. Nah, ini telur masih menunggu tombonya. Ada Anwar Hafid Pasha, juru bicaranya kami undang untuk podcast
karena dia waktu itu masih menunggu B1 KWK dari partai pendukung. Kemudian ada Pak Muharram Nurdin, beliau adalah Ketua PDIP Sulawesi Tengah yang akan mengeluarkan B1 KWK untuk salah satu pasangan calon yang terakhir ternyata mereka mengeluarkannya untuk Hidayat Lamakarate dan juga Bartolomeus Tadigala. Kemudian ada juga dari Partai Nasdem. Seperti ini jalannya podcast waktu itu. Daftaran belum final. Belum final. Ketika sudah mengantongi B1 KWK pun, ketika itu belum diserahkan ke KPU juga, Ya, belum juga dianggap aturan begitu. Kan begitu. Ya, aturannya begitu. Daftarkan Jadi peluang pakai ketua partai orang langsung minum kan. dinamisnya bahwa seluruh pasangan koalisi antara Pak Anwar dengan Pak Sigit dengan seluruh simpatisannya, relawannya itu masih terus kemudian solid. Untuk kemudian berharap untuk kemudian ini bisa terus sampai pada titik pendaftaran dan kemudian insya Allah sampai di pertarungan tanggal 19 November. Nah, itu kemarin. optimisme teman-teman di Anwar Hafid, Sigit atau Pak Asya ini juga perlu diberikan apresiasi karena kita tahu Pak Anwar Hafid yang sekarang menduduki kursi anggota legislatif di DPR RI, kemudian Pak Asya yang masuk menjadi wakil wali kota Palu, itu adalah sosok yang sampai saat ini juga seperti di awal diperhitungkan. Tetapi saat ini yang menjadi bukan kiblat tetapi yang menjadi sorotan adalah kemana PDIP akan berlabuh, kemana Golkar berlabuh dan kemana Perindo akan berlabuh. Ya. Yang tak kalah seru adalah podcast bersama para calon, para kandidat. Kandidat pertama kami datangkan itu adalah Aristan dan Wahyudin, bakal calon wali kota dan wakil wali kota Palu. Setelah itu kita datangkan Bung Rusdi Mastura dan juga pasangannya Mamun Amir, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah. Kemudian disusul oleh bakal calon lain, Pak Irwan Lapata. Oh ya, besoknya ada Pak Hidayat Lamakarate, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah. Kemudian ada juga bakal calon bupati dan wakil bupati Sigi, Bapak Muhammad Irwan dan juga pasangannya Pak Samuel. Kemudian setelah itu bakal calon wali kota Palu, Pak Hidayat MSI. Nah, kemudian ada lagi kemarin itu adalah pasangan bakal calon Bupati Sigi dan bakal calon wakil Bupati Sigi, yaitu Husein Habibu dan Paulina. Seperti apa serunya? Simak cuplikannya. Seru. Suku budaya, agama itu ada di Palu. Nah, tentu ke depan pemimpin yang kita butuhkan adalah pemimpin yang bisa memajukan masyarakatnya melalui unsur-unsur tadi itu, budaya, agama, sosial dan sebagainya. Nah, ini yang paling penting tadi Pak Aristan soal saya tergelitik beberapa bulan terakhir ada baliho besar Pak Aristan dan Pak Wahyudin yang menyebut bahwa 1 miliar satu kelurahan itu seperti apa maksudnya? Itu mungkin bisa. Sebetulnya itu bukan gagasan genuine dari kami ya. Kami hanya yang menjalankan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 130 tahun 2018 bahwa dalam sisi penganggaran kita itu ada hak kelurahan paling sedikit 5% dari total APBD dikurangi DAG. Jadi kalau kami hitung ya sebetulnya itu anggaran itu sudah ada. Harusnya sejak 2018 itu sudah diterapkan itu kan. Karena hak kelurahan itu satu gagasan. Itu. Jadi Palu mulai terang, kemudian hal yang penting kita jaga di Palu ini adalah ada 5. Itulah yang tugasnya Satgas K5 itu. Kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan. Nah, saya kira ketertiban sudah mulai masyarakatnya tertib, sudah mulailah. Nah, keamanan di Kota Palu ini saya kira tidak ada lagi anak-anak muda kita ini konflik-konflik antar kelurahan, antar warga ya. Tetapi kebersihan dan keindahan ini masih perlu. Ya. Itu mungkin butuh proses. Butuh proses. Ke daerah-daerah. Mungkin di dalam visi misi ini bagaimana? Ya, sebenarnya di percepatan akses pelayanan dasar itu jelas. Ada 3, percepatan infrastruktur terkait dengan jalan, jembatan, irigasi air bersih, kemudian percepatan pendidikan, baik akses maupun pelayanan itu sendiri. Nah, ketiga ini saling berkaitan.
Ketika akses tidak baik, jalan tidak baik, otomatis ini akan mempengaruhi persoalan pendidikan dan kesehatan. Misalnya, guru mau ke sana, guru kita ada, guru mau ke sana, terhambat dengan persoalan jalan, terhambat dengan persoalan sarana prasarana. Nah, makanya ini berbarengan. Tetapi dengan tidak kita meninggalkan semua ini, otomatis ruang-ruang pendidikan ini harus terus dibangun. Misalnya, ada satu gagasan kita. Bagaimana kita akan mendirikan satu perusahaan usaha yang holding company, sehingga sebuah usaha-usaha yang ada di Sigi itu akan kita pusatkan. Satu contoh saja, hampir setiap hari jutaan kubik itu pasir yang ditarik, yang diambil oleh orang Palu tanpa biaya, tanpa ada satu pemasukan pun ke Kabupaten Sigi. Dan ini akan kita arahkan, akan kita buat sehingga betul-betul semua hasil Sigi itu harus ada kita proteksi, ada ekonomi protek, sehingga kami dari Ibu Paulina insya Allah mudah-mudahan nanti ada pasar antara dan semua hasil Sigi itu tidak boleh lari kemana-mana. Kita tahu Pak Cudi dan Pak Mamun ini didukung oleh partai yang sangat banyak. Ada Nasdem, PKB, PAN, Demokrat, PKS, Golkar, P3, Hanura dan Perindo, sama Partai Garuda yang non-SIP. Pak Cudi melihat bergabungnya teman-teman dari partai politik ke gerbong Pak Cudi dan Pak Mamun ini, apa harapannya Pak Cudi dari teman-teman ini? Maksudnya pasti. Kalau dihitung DPR 33, lawan 12. Berarti kalau kemudian DPR menang. Dan kita optimis bahwa kita sudah jauh hari melaksanakan langkah-langkah politis yang kita lakukan. Jadi bukan kita harus takabur, kita yakin kita menang. Pendidikan bagaimana Pak Dayat? Pendidikan kita akan mengemas dengan judul memastikan bahwa masyarakat Sulawesi Tengah dapat memperoleh pendidikan yang layak. Artinya kita pastikan setiap masyarakat Sulawesi Tengah itu bisa memperoleh pendidikan yang dia butuhkan, ya. Bahkan kita nanti akan mendorong pendidikan yang kita berikan kepada masyarakat, pastikan bahwa pemberian pendidikan gratis kepada masyarakat bisa kita lakukan. Kenapa? Karena sekarang ini tinggal pendidikan tingkat menengah atas saja yang masih berbayar sekarang ini. Dengan kondisi sekarang ini dia masih berbayar, masih ada biaya untuk biaya pendidikan di tingkat menengah atas. Jadi memang banyak kemarin pertanyaan dari warga bahwa begitu banyaknya APK yang dipasang di mana-mana, apakah ini melanggar atau tidak? Ya, karena kami sampaikan bahwa penetapannya belum masuk, jadi itu adalah dianggap belum melanggar sepanjang pemasangan tersebut tidak menyalahi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, kalau berdasarkan rekomendasi Bawaslu yang sampai ke teman-teman Kabupaten Bangka, bahwa mereka melakukan pelantikan dalam kurun waktu yang dilarang ini, kan? Itu peraturan mana yang mereka langgar? Ya, di samping undang-undang pemilihan tentu juga adalah peraturan KPU terkait dengan pencalonan. Nah, tapi tentu bagi kami bahwa membicarakan ini masih tabu juga. Kenapa? Tahapannya belum masuk. Meskipun rekomendasi Bawaslu itu sudah kami terima, kan? Ya tentu kami akan menindaklanjuti terkait dengan rekom Bawaslu, tapi pada saat tahapan ini sudah. Nah, sore ini teman-teman lagi persiapan untuk live streaming bersama Nextin. Kita juga akan lihat seperti apa serunya live streaming bersama anak-anak muda ini. Saya sebetulnya lebih gemetaran ketika mewawancarai anak muda daripada kita wawancara dengan para politisi atau para pengusaha atau para tokoh, karena pasti mereka punya alur berpikir yang hampir sama dengan kami jurnalis. Tapi kalau anak muda seperti mereka ini ya agak berbeda sih, karena cara berpikirnya mereka ini lebih out of the box istilahnya. Oke, sebagai penutup kita simak wawancara bersama Nextin Media. Kalian, saya pamit untuk vlog hari ini. Kita akan bertemu di vlog berikutnya. Ciraru. Oke, karena tadi saya sudah cerita bagaimana saya susah mencari generasi berikutnya. Benar. Kaderisasi yang agak sulit. Nah, ini yang saya bangga dari teman-teman di Nextin, karena mereka ternyata diam-diam menciptakan itu, menjadi mesin pencipta generasi baru dunia jurnalistik. Kemudian tantangan ke depan, kita tahu dunia jurnalistik ini kan makin tinggi. Orang kalau dulu di zaman saya dengan Uki masih serius, saya masih di koran yang sama.
orang membaca media kan hanya satu platform saja, kertas. Nah, sekarang tantangannya sudah di satu genggaman ini orang bisa membaca apa saja di situ, mendengar, menonton, membaca dan sebagainya. Nah ini yang ada di Nextin. Apakah teman-teman di Nextin juga akan melebarkan platform? Betul sekali. Jadi dari awal memang waktu dari Zetizen itu kami sudah memprediksi bahwa karena kami segmentasinya adalah remaja, nah remaja ini kan dia lekat dengan teknologi komunikasi ini gitu ya. Jadi dari awal memang konsepnya kami adalah multi platform. Jadi memang nyawanya kami itu awalnya itu di koran gitu. Tapi ya kita juga tidak bisa menutup mata bahwa teman-teman teenagers ini punya kebutuhan lain gitu. Mereka ini juga punya medsos, mereka ini suka nonton YouTube seperti itu. Jadi platformnya kami juga harus multi gitu. Jadi tidak hanya koran, jadi kami juga punya Instagram, punya Twitter, punya Facebook. Kami juga harus memproduksi audio video gitu di YouTube gitu. Jadi kerjaannya banyak gitu. Jadi untungnya kami masih diberi tanggung jawab untuk terbit seminggu sekali di koran ini. Kalau setiap hari itu mampus nih karena karena setiap satu terbitan itu dibagi lagi. Jadi kayak gitu.